Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah semangat untuk eh, kuliah kembali setelah UTS minggu lalu. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Dwi Arianti Nur Utami. Saya akan mengajar mata kuliah mikrobiologi pangan untuk materi UAS. Jadi pertemuan pertama hari ini saya hanya akan mm, memaparkan garis besar materi yang akan dipelajari untuk UAS. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu, mohon ditunggu sebentar. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, kuliah pertama untuk UAS, saya akan memaparkan garis besar terkait mikrobiologi pangan yang diaplikasikan. Uh, Oke, terkait mikrobiologi yang diaplikasikan di dalam pangan. Nah, apa sih peran mikroorganisme? Tentu kalian harusnya sudah tahu apa itu mikroorganisme yang sudah diajarkan oleh Bu Titi sebelumnya, dan faktor-faktor pertumbuhannya seperti apa, jenis-jenisnya, dan juga metabolismenya apa. Nah, di pangan, kenapa mikroba itu bisa tumbuh di pangan? Tentu pangan ini adalah uh, suatu zat yang dibutuhkan selain untuk manusia juga dibutuhkan untuk mikroba. Kenapa? Karena di dalam pangan terdapat banyak zat gizi berupa protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang tentunya tidak hanya manusia yang butuh, tapi mikroorganisme juga butuh untuk pertumbuhannya atau ya pertumbuhannya, salah satunya pertumbuhannya, pergerakannya, reproduksi dan sebagainya. Sama seperti manusia, selnya juga membutuhkan zat-zat gizi tersebut. Nah, kalau si mikroorganisme ini ada di dalam bahan pangan dan menyebabkan bahan pangan itu rusak, maka itu merugikan manusia. Dan jika bahan pangan itu terkonsumsi oleh manusia dan menyebabkan penyakit, itu juga merugikan manusia. Dan bagaimana jika si mikroorganisme itu ada di bahan pangan dan menghasilkan bahan pangan yang memiliki zat gizi yang lebih baik dibandingkan tidak ada mikroorganisme? Maka itu namanya proses fermentasi dan menghasilkan produk fermentasi yang bermanfaat untuk manusia. Oke, nah intinya adalah bahan pangan eh, itu mengandung protein, karbohidrat, dan lemak, kemudian didegradasi oleh mikroorganisme, kemudian hasil-hasil degradasinya dapat digunakan oleh mikroba untuk tumbuh, untuk bergerak, untuk bereproduksi, dan sebagainya, dan metabolisme lain. Oke, nah dampaknya apa sih ketika ada mikroorganisme di dalam bahan pangan? Tentunya, pertama, eh, dapat menentukan si taraf mutu si bahan pangan tersebut. Kemudian, mikroba dapat digunakan untuk membuat produk pangan usus fermentasi. Dalam artian di sini dapat meningkatkan nilai gizi, daya cerna, dan juga umur simpan si bahan pangan itu menjadi lebih baik. Kemudian, jika mikroorganisme tertentu ada di dalam bahan pangan, salah satu akibatnya juga atau dampaknya bisa menyebabkan kerusakan di bahan pangan tersebut. Disebutnya nanti jenis mikrobanya dan mikroba pembusuk. Kemudian, jika si bahan pangan ini yang mengandung mikroba pembusuk atau penyebab penyakit itu terkonsumsi, maka dapat menyebabkan diare misalnya di manusia, atau pusing, mual, muntah, dan demam. Nah, itu disebutnya penyakit itu adalah foodborne disease, penyakit yang disebabkan oleh pangan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme. Oke, nah pertama, mikroba dan kerusakan pangan. Mikroba juga tadi sudah dijelaskan bahwa dapat menyebabkan kerusakan pangan. Kenapa bisa menyebabkan kerusakan pangan? Karena si pangan tersebut cocok untuk pertumbuhan mikroba yang dapat merusak si pangan tersebut. Contohnya pangan yang dapat tumbuh oleh mikroba, pangan yang perishable food atau mudah rusak karena mengandung air yang tinggi untuk pertumbuhan si mikroba itu. Tentu sudah teman-teman pelajari sebagai salah satu faktor pertumbuhan mikroba adalah kadar air dalam bahan pangan. Nah, bahan pangan ini
Jika mudah rusak, itu ada 3 kriteria. Pertama, perishable food, semi-perishable food, dan non-perishable food. Perishable food tentu pangan tersebut banyak mengandung air, nutrisinya yang super baik atau super lengkap untuk pertumbuhan mikroba seperti daging, ikan, susu, telur, santan. Itu bahan pangan yang gampang rusak atau busuk atau basi kalau kita bilang. Kemudian ada semi perishable food, ada kacang-kacangan kering, pangan olahan, yang notabene kadar airnya tentu lebih rendah dibandingkan pangan yang perishable food. Kemudian tidak mudah rusak, contohnya ada gula, makanan kaleng, ikan asin. Nah, itu otomatis tidak ada faktor pertumbuhan yang cocok untuk atau optimum untuk pertumbuhan si mikroba. Nah, itu berdasarkan stabilitas selama penyimpanan, kemudian berdasarkan pH. Jadi ada pangan yang berasam rendah, berasam medium, dan berasam tinggi. Tentu pangan yang asam tidak akan cepat rusak karena tidak ada pertumbuhan mikroba, tidak banyak pertumbuhan mikroba yang bisa tumbuh di sana. Hanya mikroba tertentu yang toleran terhadap asam tinggi itu bisa tumbuh di sana. Ada berasam rendah di atas 5 pH-nya, ada berasam medium di antara 4,6 hingga 5, dan berasam tinggi pH-nya di bawah 3,7. Oke, saya tidak akan jelaskan satu persatu. Bahan pangan berasam rendah, jenis-jenis mikroba yang rusaknya apa, medium juga, dan berasam tinggi. Itu intinya adalah yang tumbuh di sana ada mikroba yang memang toleran terhadap pH pangan tersebut. Oke. Nah, tadi menyebabkan kebusukan, kemudian yang kedua adalah menyebabkan penyakit terkait keamanan pangan. Pangan itu juga harus aman. Salah satunya aman adalah bebas dari mikroba yang dapat menyebabkan penyakit. Oke. Nah, penyakit yang disebabkan oleh mikroba disebutnya adalah foodborne disease, penyakit akibat pangan. Pangannya terkontaminasi mikroba. Jadi ada 3 mekanisme bagaimana mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit akibat dia tumbuh di dalam pangan. Pertama, ada mekanisme intoksikasi, kemudian infeksi, dan toksikoinfeksi. Nah, intoksikasi ini adalah seharusnya kalian sudah tahu bahwa mikroba itu juga salah satunya dapat menghasilkan toksin atau racun. Ketika intoksikasi, ada si racun mikroba tersebut ada di dalam bahan pangan, kemudian pangannya terkonsumsi. Pangan beserta racunnya terkonsumsi oleh manusia dan menyebabkan penyakit, entah itu mual atau pusing atau diare atau demam. Nah, itu mekanismenya adalah intoksikasi. Contohnya adalah toksin botulin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum pada makanan kaleng. Toksinnya yang terkonsumsi oleh manusia, bisa Clostridium botulinumnya sudah mati ketika pemanasan, tapi ternyata di sana ada toksin, kemudian toksinnya terkonsumsi, maka itu akan menyebabkan penyakit bahkan kematian. Kemudian ada juga mikotoksin, yaitu toksin yang dihasilkan oleh kapang. Kapangnya mudah mati karena panas, tapi karena di sana ada toksin, contohnya ada aflatoksin, maka akan menyebabkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Kemudian ada infeksi. Nah, infeksi ini adalah mikroorganisme sel hidup mengkontaminasi pangan, kemudian pangan beserta sel mikrobanya terkonsumsi oleh manusia dan menyebabkan penyakit. Contohnya di sini adalah bakteri Salmonella. Jadi Salmonella ini adalah salah satu bakteri patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, penyebab tifoid. Jadi Salmonella ini mengkontaminasi pangan yang sudah matang, kemudian pangan yang matang tersebut dikonsumsi oleh manusia beserta Salmonellanya, maka dapat menyebabkan tifoid. Kemudian ada juga E. coli. E. coli ini penyebab diare. Misal makanan kita sudah matang atau kita minum air yang terkontaminasi E. coli, kemudian si manusianya yang mengkonsumsinya dapat terkena diare karena sel patogennya terkonsumsi. Kemudian ada toksikoinfeksi. Mekanisme yang ketiga yaitu toksikoinfeksi. Jadi toksikoinfeksi ini mikroba terkonsumsi oleh manusia dan di dalam tubuh manusia dia menghasilkan toksin. Nah, itu mekanismenya namanya toksikoinfeksi. Contohnya Clostridium perfringens.
Clostridium perfringens selnya terkonsumsi manusia tidak sengaja lewat makanan, kemudian di dalam tubuh C. perfringens ini menghasilkan toksin. Ada juga E. coli O157H7 seperti itu, dapat menyebabkan diare. Nanti lebih detailnya di materi selanjutnya. Oke, dampaknya apa sih masalah keamanan pangan ini bagi sosial ekonomi? Pertama, bagi individu tentu akan menyebabkan penyakit dan perlu biaya pengobatan yang tinggi dan sehingga berkurangnya pendapatan kalau dia sakit. Kemudian yang kedua, bagi industri pangan, jika industri pangan tidak memperhatikan keamanan pangan, maka produk yang dihasilkan akan beresiko atau terkontaminasi mikroba, kemudian banyak konsumen yang terkena dampak akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman, maka produknya akan ditarik, kehilangan pasar hingga penutupan industri. Nah, bagaimana dengan negara? Contoh, negara A mengekspor buah-buahan atau produk makanan tertentu, kemudian tidak memperhatikan keamanan pangannya, sehingga banyak warga negara yang mengimpor pangan dari negara A itu terkena penyakit sehingga di-cut impornya atau ekspornya dari negara A. Contohnya misalnya seperti ini, ada melon dari New Zealand ternyata mengandung listeria ketika sudah ada di negara pengimpornya, kemudian meng-cut negara-negara yang biasanya membeli melon dari New Zealand dibatalkan semua, tidak jadi impor, sehingga ya kerugian dong bagi negara. Devisanya berkurang. Kemudian penanggulangan dampak. Jadi ada skala internasional dan ada skala nasional di Indonesia. Itu sendiri juga ada. Internasional tentu ada FAO, WHO, ada CDC, yang memang mereka selalu membuat tulisan-tulisan dan selalu mengamati, berkumpul mikroba-mikroba apa yang terjadi, outbreak apa, kejadian keracunan apa yang terjadi di belahan bumi ini, kemudian mereka buat suatu berita dan untuk menjadi standar masing-masing negara. Nah, di Indonesia sendiri tentu ada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tentu memberikan jaminan produk yang menyebar di kalangan masyarakat ini sudah aman dan sudah diawasi BPOM. Oke, sebenarnya WHO memberikan standar ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama, menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan. Yang kedua, menghindari kontaminasi silang antara pangan yang mentah dan sudah matang. Jadi jangan sampai mikroba yang dari pangan mentah itu mengkontaminasi pangan yang sudah matang. Memasak dan sempurna setiap jenis pangan, terutama daging, telur, dan ikan, yang notabene adalah pangan yang mudah dikontaminasi oleh mikroba. Kemudian yang keempat, menggunakan selalu air bersih dan bahan baku yang bermutu tinggi dan aman. Yang kelima adalah menempatkan pangan pada suhu yang tepat, suhu kamar 28 hingga 30 derajat Celcius, tidak lebih dari 2 jam. Dan menghindari pangan yang disimpan pada suhu danger zone, yaitu 5 hingga 60 derajat Celcius, yang disimpan cukup lama. Oke. Bagaimana aplikasi ilmu mikrobiologi pangan ini terhadap pangan yang ada di masyarakat yang biasa kita konsumsi? Pertama, ketika kalian mempelajari ilmu mikrobiologi pangan, tentu kalian bisa untuk meningkatkan mutu suatu produk pangan yang tadinya kurang bermutu menjadi lebih bermutu, yang tadinya tidak awet menjadi lebih awet. Kemudian, mengendalikan masalah keamanan pangan. Jika kalian sudah tahu apa itu ilmu mikrobiologi pangan, tentu ketika kalian membuat produk akan lebih hati-hati terkait masalah keamanan pangan ini. Jadi jangan sampai produk yang kalian buat dapat terkontaminasi oleh mikroba yang dapat menyebabkan penyakit, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau penyakit orang-orang yang mengkonsumsinya. Kemudian, memanfaatkan mikroba untuk peningkatan nilai tambah pangan. Tentu ketika sudah mengetahui ilmu mikrobiologi pangan, aplikasinya adalah kalian bisa
meningkatkan nilai tambah pangan yang tadinya hanya susu itu hanya just susu, kemudian ditambahkan mikroba, eee, bakteri asam laktat sehingga, dihasilkan yogurt yang mengandung bakteri asam laktat yang dapat, mencegah, eee, penyakit kanker kolon misalnya, ya. Oke, mungkin garis besarnya seperti itu untuk, pemaparan materi yang akan dipelajari di UAS. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di WhatsApp grup atau di Unidaku jika memang sudah bisa connect ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.